Pernah kepikiran gak sih, gimana caranya tubuh kita tahu kapan harus tumbuh, kapan harus merasa lapar, atau bahkan kapan kita harus merasakan semburan energi? Semuanya itu diatur sama sebuah jaringan komunikasi internal yang super canggih. Hari ini, kita bakal bongkar rahasia sistem endokrin, si layanan pesan rahasia di dalam tubuh kita. Jadi, gimana sebetulnya cara tubuh kita ini saling ngobrol? Kita mungkin seringnya mikir soal otak yang ngirim sinyal listrik ya, tapi ada cara lain yang lebih tersembunyi, yang lebih mirip kayak ngirim paket lewat kurir daripada teleponan langsung. Oke, coba kita bandingin ya. Tubuh kita itu punya dua sistem komunikasi utama. Pertama, ada sistem saraf. Anggap aja ini jaringan internet kabel di rumah kita. Super cepat, instan, kayak ngirim chat. Nah, yang kedua, ada sistem endokrin. Ini tuh lebih kayak jaringan wifi. Pesannya mungkin butuh waktu lebih lama buat sampai, tapi efeknya itu jauh lebih awet dan tahan lama. Nah, para kurir di jaringan nirkabel ini namanya adalah hormon. Bayangin aja, mereka ini kayak email atau surat yang dikirim lewat aliran darah ke seluruh penjuru tubuh. Setiap hormon ini pinter loh, mereka punya alamat tujuan yang spesifik dan cuma akan ngasih instruksi ke sel atau organ tertentu yang emang jadi targetnya. Setiap sistem yang canggih kan, pasti ada pusat komandonya. Nah, di sistem endokrin ini, semua perintah itu asalnya dari otak. Yuk kita kenalan sama para bos besarnya. Di puncak hierarki, kita punya hipotalamus. Anggap aja dia ini CEO dari perusahaan tubuh kita. Hipotalamus ini kerjaannya memantau kondisi tubuh non-stop dan memutuskan perintah apa aja yang harus dikeluarin. Dialah jembatan super penting antara sistem saraf yang responsnya kilat dan sistem endokrin yang perintahnya buat jangka panjang. Kalau hipotalamus itu CEO-nya, nah kelenjar pituitari ini adalah manajer umumnya. Keren banget kan? Walaupun ukurannya cuma sebesar kacang polong, dia ini yang nerima perintah langsung dari si CEO, lalu nurusin perintah itu ke departemen-departemen lain di seluruh tubuh pakai hormon-hormon buatannya sendiri. Kecil-kecil cabai rawit. Jadi, alur kerjanya itu rapi dan terstruktur banget. CEO, yaitu hipotalamus, ngirim memo, si manajer umum pituitari baca memo itu, terus langsung ngirim perintah spesifik ke departemen yang tepat atau yang kita sebut kelenjar target untuk segera bekerja. Oke, sekarang kita udah kenal sama para bosnya. Yuk kita jalan-jalan sebentar buat lihat departemen mana aja sih yang nerima perintah-perintah tadi. Kita akan tur singkat ke beberapa kelenjar utama di tubuh kita. Pertama, ada kelenjar tiroid. Ini dia departemen energi tubuh kita. Hormon tiroksin yang dia produksi itu tugasnya nentuin seberapa cepat sel-sel kita ngebakar energi. Jadi ini tuh kayak pengatur volume buat metabolisme tubuh kamu. Lanjut, ada pankreas, si manajer gula darah. Insulin itu tugasnya kayak kunci yang ngebuka pintu sel supaya gula bisa masuk dan kita jadi bertenaga sehabis makan. Sementara itu, glukagon fungsinya kebalikannya. Mereka berdua ini tim yang solid banget buat ngejaga kadar gula darah kita tetap seimbang. Pernah ngerasa jantung berdebar kenceng pas lagi kaget atau gugup? Nah, itu dia kerjaannya kelenjar adrenal. Mereka ini tim tanggap darurat kita. Begitu ada ancaman, mereka langsung melepas adrenalin yang bikin tubuh siap siaga buat aksi cepat, yang biasa disebut respons lawan atau lari. Dan tentu saja, kita juga punya departemen reproduksi. Pada pria, ada testis yang menghasilkan testosteron. Kalau pada wanita, ada ovarium yang menghasilkan estrogen dan progesteron. Hormon-hormon ini nggak cuma ngatur soal reproduksi loh, tapi juga ciri-ciri fisik kita. Nah, dengan begitu banyak pesan yang dikirim ke berbagai departemen, gimana caranya sistem ini memastikan semuanya tetap seimbang dan nggak ada yang kelebihan atau kekurangan perintah? Jadi, tujuan utama dari semua kerumitan ini sebenarnya bisa diringkas dalam satu kata, homeostasis. Ini adalah kondisi ideal di mana tubuh kita itu stabil dan seimbang. Sistem endokrin ini kerjaannya terus-menerus melakukan penyesuaian kecil supaya semuanya tetap berjalan normal. Terus, apa jadinya kalau keseimbangan itu terganggu? Coba kita lihat hormon pertumbuhan sebagai contoh. Kalau di masa kecil hormonnya terlalu sedikit, bisa menyebabkan dwarfisme. Sebaliknya, kalau kebanyakan, bisa menyebabkan gigantisme. Ini bukti nyata betapa presisinya sistem ini harus bekerja. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Oke, kita udah hampir sampai di akhir pembahasan. Mari kita rangkum betapa besarnya peran yang dimainkan oleh sistem yang seringkali bekerja tanpa kita sadari ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Coba dibayangkan, sistem endokrin ini kayak seorang konduktor orkestra yang kerja di balik layar. Dia secara diam-diam mengatur hampir semua hal penting dalam hidup kita,
Mulai dari pertumbuhan, metabolisme, cara kita merespon stres, sampai suasana hati dan siklus tidur kita. Semuanya dikoordinasikan dengan indah oleh para kurir kimia ini. Dan ini mengingatkan kita lagi sama poin kunci di awal tadi. Beda dari sistem saraf yang reaksinya secepat kilat, pesan-pesan dari sistem endokrin ini efeknya jauh lebih tahan lama. Pelan tapi pasti, mereka membentuk energi kita, mood kita, bahkan pertumbuhan kita dalam jangka panjang. Jadi, saya mau tinggalkan kamu dengan pertanyaan ini. Sekarang, setelah kamu tahu soal jaringan pesan rahasia ini, coba deh lebih perhatikan sinyal-sinyal dari tubuhmu. Siapa tahu, kamu bisa mulai kenal sama para konduktor sunyi yang lagi bekerja di balik layar itu.